Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 51. Fimoy, benarkah itu? Yufi mengangguk tanpa mengeluarkan sepatah pun kata. Kalau benar, mengapa engkau menangis dan marah-marah? Suaminya bertanya. Yufi mengangkat mukanya. Habis, apakah aku harus merasa senang dan tertawa? Dia memondongku, mengertikah engkau? Aku merasa terhina. Ah, Fimoy, mengapa pandanganmu begitu dangkal? Kam Taeyap melakukannya karena tidak sengaja, karena tidak tahu bahwa yang dipondongnya bukan Pangeran Aseli. Hahaha. Chu Kangbu tertawa karena merasa betapa lucunya peristiwa itu. Yufi masih menunduk dengan muka merah dan mulut cemberut. Aku mohon maaf, baik kepada adik Yufi maupun kepadamu, saudara Chu, kata Kam Hong. Ah, kami yang harus minta maaf kepadamu, Kam Taehyap. Istriku telah bersikap kekanak-kanakan dan tidak adil padamu, sedangkan aku, pria tinggi besar itu menghela napas panjang. Agaknya aku masih harus banyak belajar darimu, Taehyap. Aku masih belum dapat menguasai diri, mudah terseret oleh perasaan dan cemburu. Sungguh memalukan sekali. Mendengar percakapan dua orang gagah itu, Yufi kini baru sadar bahwa memang sikapnya tadi amat keterlaluan. Ia pun dapat mengerti bahwa bekas tunangannya itu tentu saja tidak dapat mengenal penyamarannya. Dan ia pun tadi marah-marah karena dorongan emosi yang timbul karena merasa canggung dan malu. Maka untuk membelokkan percakapan mengenai urusan itu, ia cepat-cepat bertanya kepada suaminya. Di mana beliau? Kenapa tak kelihatan bersamamu? Dan memang membelokkan percakapan ini tepat sekali. Suaminya menghela napas panjang dan kelihatan kecewa dan gelisah sekali setelah teringat akan pangeran itu. Sungguh aku merasa menyesal bukan main. Beliau telah lenyap. Lenyap? Penegasan ini dikeluarkan oleh dua mulut, yaitu mulut Kam Hong dan Yufi. Kembali Chu Kangbu menarik napas panjang. Salahku. Ketika aku membawa pangeran keluar, aku melihat pertempuran antara Im Kan Ngo Okey melawan Bu Sengkin dan To Asoku. Ah, Subo juga ikut. Yufi berseru kaget dan heran. Suaminya mengangguk. Subomu kini agaknya telah bersatu dengan Bu Sengkin, di dalam suaranya terkandung kepahitan, mengingatkan dia akan kematian tuakonya karena perbuatan To Asonya itu yang berzina dengan Bu Sengkin. Melihat kelihayan Im Kan Ngo Okey, dan mengingat akan hubungan antara To Aso dan keluarga kita, terutama mengingat bahwa betapapun juga ia adalah gurumu, maka aku lalu menyuruh pangeran bersembunyi dan aku lalu membantu mereka mengusir Im Kan Ngo Okey. Akan tetapi setelah berhasil, dan aku kembali ke tempat di mana ku tinggalkan pangeran, beliau telah lenyap tanpa meninggalkan jejak. Aku mencarinya sampai berputar-putar dan akhirnya aku hendak menyusulmu untuk kuajak mencari bersama-sama. Nah, ku jumpai kalian di sini. Saudara Chu, adik Yufi, selamat berpisah, aku harus mencari pangeran. Setelah berkata dengan tiba-tiba saja itu, Kam Hong meloncat dan lenyap. Suami istri itu merasa kagum dan mereka pun pergi dari situ karena tidak ingin diketahui orang bahwa mereka yang telah melarikan pangeran Yufi cepat berganti pakaian dan kini suami istri ini tidak menyamar lagi. Kemanakah perginya pangeran Qian Liong? Ketika pangeran itu bersama Hueshio tinggi besar meninggalkan kuil dan pangeran itu menyamar sebagai seorang Hueshio pula, pangeran Qian Liong merasa amat gembira dan juga tegang hatinya. Baru sekarang dia mengalami peristiwa yang amat mendebarkan, lucu dan menggelikan. Dia menyamar sebagai Hueshio. Hal ini merupakan semacam pengalaman atau permainan baru bagi pangeran muda yang tabah ini. Dia pernah menyamar sebagai seorang pelajar biasa, seorang pelancong, bahkan pernah dia menyamar sebagai seorang jembel muda ketika dia melakukan perjalanan mengembara untuk memperdalam pengalamannya dan untuk dapat mengenal kehidupan rakyatnya secara lebih dekat lagi. Akan tetapi menjadi Hueshio. Baru sekarang inilah dia menjadi seorang Hueshio gundul tanpa kehilangan rambutnya yang panjang tebal. Pangeran Qian Liong bersembunyi di dalam bayangan yang gelap ketika Hueshio tinggi besar itu meninggalkannya dan memesan agar dia tinggal dulu di situ karena Hueshio tinggi besar itu akan melihat keadaan dan membantu para Hueshio menghalau pengacau yang datang menyerbu dan yang mempunyai maksud buruk dan jahat terhadap sang pangeran. Akan tetapi, tidak lama kemudian setelah Hueshio tinggi besar itu meloncat pergi,
pangeran itu merasa tidak betah tinggal menyembunyikan dirinya di balik bayangan gelap itu. Dia kan sudah menyamar sebagai Hueshio. Siapa yang akan tahu bahwa Hueshio ini adalah pangeran mahkota? Terdorong oleh sifatnya yang pemberani dan juga oleh kesenangannya nonton pertempuran adu silat, tertarik oleh suara-suara perkelahian di dalam kuil itu, Pangeran Qian Liong akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya dan melangkah menuju ke kuil kembali untuk melihat perkelahian. Dan pada saat dia tiba di dinding pagar kuil, tiba-tiba terdengar seruan perlahan memanggilnya. "Paduka di sini, Pangeran?" Otomatis lupa akan penyamarannya, pangeran itu menjawab. "Benar, siapakah Anda?" Pemuda tampan gagah itu tidak menjawab, langsung menyambar dan memanggulnya, dan melarikan diri di tempat gelap. Sebelum pangeran itu sempat mengeluarkan suara, 2 buah jari tengah telah menekan tengkuknya, membuat pangeran itu tidak mampu mengeluarkan suara lagi. Dan pemuda itu lari dengan kecepatan yang luar biasa, membuat sang pangeran terpaksa harus memejamkan mata karena ngeri juga. Menjelang pagi, barulah pemuda itu berhenti dan mereka sudah berada jauh di sebelah utara kota Paoci, sudah mendekati kota Tiansut yang berada di luar perbatasan Provinsi Shenxi dan sudah termasuk dalam Provinsi Gansu. Dan ternyata di sebuah tempat yang sunyi dalam sebuah dusun, di situ telah menanti sebuah kereta dan Pangeran Qian Liong lalu dibawa masuk ke dalam kereta oleh pemuda yang melarikannya itu. Di dalam kereta telah menanti 3 orang wanita cantik, dan kini, setelah pemuda itu tidak lari lagi dan dapat dilihat wajahnya, sang pangeran baru maklum dan merasa terheran-heran mendapat kenyataan bahwa pemuda itu pun ternyata adalah seorang wanita. Bahkan kini dia pun teringat bahwa dia pernah melihat 4 orang wanita cantik ini sebagai pembantu dan pengawal mendiang Sam Taiho. Dia tidak mengenal nama mereka, tidak tahu siapakah adanya 4 orang wanita cantik ini, akan tetapi dia pernah melihat mereka ini mengawal ibu suci ketiga itu. Maka sang pangeran pun mengertilah bahwa dia terjatuh ke tangan orang-orang yang sangat boleh jadi memusuhinya, atau setidaknya mereka ini adalah bekas tangan kanan atau pembantu-pembantu Sam Taiho yang selalu menganggapnya sebagai musuh. "Bagus sekali, Aciu, engkau berjasa besar sekali ini. Memang aku tahu, hanya engkau di antara kita yang paling pandai menyamar." Ahui, orang pertama dari Subimoli, 4 iblis betina cantik, itu berkata memuji adiknya yang paling muda. "Wah, akan tetapi aku merasa tegang dan ngeri, Toaci, kakak perempuan tertua, kalau mengingat betapa orang-orang sakti berada di sana, sedang bertempur menghadapi suhu-suhu kita," jawab Aciu sambil bergidik. "Untung sekali orang sakti, Hueshio tinggi besar itu meninggalkan pangeran seorang diri, kalau tidak, mana aku berani turun tangan? Betapapun juga, kita telah berhasil. Mari kita cepat membawanya pergi dari sini," kata pula Ahui. Mereka itu bercakap-cakap di depan pangeran, seolah-olah sang pangeran itu tidak ada saja, sama sekali tidak peduli bahwa sang pangeran mendengar semua percakapan mereka. Aciu yang masih menyamar sebagai pria itu kini duduk di tempat kusir dan mencambuk 2 ekor kuda yang segera lari menarik kereta itu. Sedangkan 3 orang cicinya duduk di dalam kereta bersama sang pangeran. Para pembaca tentu masih ingat akan Subimoli, 4 orang wanita cantik yang menjadi murid-murid terkasih itu. Sampai sekarang pun, kelimanya belum juga menikah dan masih hidup berempat sebagai petualang-petualang wanita yang namanya ditakuti oleh banyak orang Kang Ou, karena selain mereka ini amat lihai, juga mereka ini kejam dan ganas sekali. Yang tertua bernama Hui, kini berusia 35 tahun dan seperti juga dahulu, ia selalu memakai baju berwarna kuning. Ada tahi lalat di dagunya dan tahi lalat ini di samping mendatangkan kemanisan pada wajahnya, juga mendatangkan bayangan kekerasan hati yang mengerikan. Orang kedua bernama Akiao, berusia 32 tahun, selalu memakai baju merah. Orang ketiga, yang memakai baju biru bernama Abue, berusia 31 tahun, sedangkan Aciu, yang termuda berusia 30 tahun, kalau berpakaian, biasa sebagai wanita selalu memakai baju hijau dan Aciu ini wajahnya manis sekali, gerak-geriknya lincah dan lebih genit daripada kakak-kakaknya. Mereka semua merupakan ahli-ahli pedang yang lihai dan jarang mereka itu bergerak sendiri-sendiri, selalu tentu berempat. Di dalam kereta sang pangeran menghadapi 3 orang wanita itu. Beberapa saat lamanya dia memandang tajam kepada mereka tanpa kata-kata. Dan 3 orang wanita itu, yang oleh orang-orang Kang Ou dinamakan iblis-iblis betina, orang-orang yang sudah terbiasa dengan segala perbuatan kejam, yang dapat membunuh orang tanpa berkedip mata, kini lebih banyak menundukkan muka,
tidak dapat bertahan lama menentang pandang mata pangeran muda itu. Sikap pangeran ini sungguh amat mengagumkan dan menimbulkan rasa segan dan takut. Sikap yang sedikit pun tidak membayangkan rasa takut atau khawatir. Bahkan dari sepasang mata yang tajam dan jernih itu terdapat pandangan seperti orang dewasa melihat tingkah laku anak-anak nakal, bibirnya mengandung senyum bertoleransi besar. Seolah-olah dia maklum sudah mengapa anak-anak di depannya itu berbuat nakal seperti itu dan sudah siap untuk memaafkan. Akhirnya, menghadapi 3 orang wanita yang duduk bersila di depannya, yang hampir tidak berani lagi mengangkat muka memandangnya karena tanpa setahunya ada wibawa keluar dari dirinya, sang pangeran berkata, suaranya halus namun mengandung nada teguran. Bukankah kalian berempat ini pernah menjadi pengawal-pengawal mendiang Sam Tai Ho? 3 orang wanita itu mengangkat kepala untuk saling pandang dan mereka itu nampak bingung dan gugup, akan tetapi terpaksa Hui, sebagai seorang pertama yang memimpin, memberanikan hatinya yang berdebar untuk mengangkat muka memandang wajah pangeran itu. Benar, pangeran, jawabnya, suaranya lirih. Akan tetapi setelah ia memandang mata yang tajam dan peramah itu, keberaniannya mulai timbul kembali dan ia mulai tersenyum manis. Pangeran Qianliong yang tahu bahwa tidak ada gunanya lagi baginya untuk menyamar, karena 4 orang wanita ini sudah mengenalnya, lalu melepaskan topengnya, yaitu topeng penutup muka dan kepalanya. Kepala gundul itu pun berubahlah menjadi kepala yang berambut hitam tebal, dan wajahnya yang asli, wajah seorang pemuda tampan, nampaklah. Dan kini Ahui dan 2 orang adiknya memandang kagum. Sinar matahari pagi telah menerobos masuk ke dalam kereta melalui celah-celah jendela kereta, dan melihat pemuda yang tampan dan berwibawa, yang sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut itu, diam-diam mereka kagum dan tunduk sekali. Pangeran Qianliong menanggalkan pula jubah pendeta dan kini sepenuhnya dia telah menjadi pangeran kembali, sungguh pun dia masih mengenakan sepatu pendeta karena sepatunya sendiri telah dipakai oleh Yufi. Nah, katakan, apa maksud kalian melarikan aku ini? Apa yang kalian kehendaki dariku? Pertanyaan yang diajukan dengan kata-kata yang jelas, dengan suara yang tenang dan pandang mata yang tajam itu membuat Ahui nampak gugup. Kami, dan ia tidak mampu melanjutkan kata-katanya, muka sebentar pucat sebentar merah. Hal ini tidaklah mengherankan. Orang yang baginya penuh keinginan, penuh dengan ambisi, adalah orang yang tidak bebas sehingga gerak-geriknya tidak lagi dapat tenang dan wajar, melainkan setiap gerak-geriknya dipengaruhi oleh keadaan batinnya yang penuh keinginan itu. Orang yang demikian inilah yang selalu menjilat-jilat di depan orang yang lebih tinggi atau yang dianggap lebih tinggi, dan selalu bersiap kejam dan menghina terhadap orang yang dianggap lebih rendah. Kalian disuruh oleh orang-orangnya mendiang Sam Tai Ho untuk menculikku dan kemudian membunuhku? Pangeran Qianliong membentaknya, suaranya masih tenang, sedikit pun tidak nampak rasa takut pada wajahnya. Ah, tidak. Tidak sama sekali, Pangeran, jawab Ahui. Sesungguhnya, kami menyelamatkan Paduka dari cengkeraman beberapa golongan yang memperebutkan Paduka. Guru-guru kami sendiri tidak tahu bahwa kami telah berhasil menyelamatkan Paduka. Pangeran Qianliong mengerutkan alisnya. Tentu saja dia tidak mau percaya begitu saja kepada mereka ini. Dari kerling dan senyum mereka, dia tahu orang-orang macam apa adanya wanita-wanita ini. Ada kecabulan dan kegenitan membayang di dalam sinar mata dan senyum mulut mereka. Ada ketamakan besar terbayang dalam sinar mata itu. Begitukah? Ceritakan apa yang terjadi, dan mengapa kalian menyelamatkan aku, dan menyelamatkan dari apa? Setelah menarik napas panjang dan batuk-batuk kecil beberapa kali untuk menenangkan hatinya, akhirnya Ahui dapat bercerita dengan lancar, dengan sikap yang manis sekali. Pangeran, setelah mendiang Sam Tai Ho meninggal, kami keluar dari istana. Para suhu kami, yaitu Im Kang Ngooke, masih berhubungan dengan kaki tangan Sam Tai Ho, akan tetapi kami tidak lagi. Memang benar bahwa guru-guru kami menghendaki kami mengamat-amati Paduka dan membantu mereka untuk memberi laporan dan menanti saat baik agar mereka dapat menangkap Paduka. Dan memang kami yang melaporkan kepada mereka bahwa Paduka berada di Paoci, menyamar sebagai pemuda biasa dan bermalam di kuil Hok Taekong.
Akan tetapi ketika kami melihat guru-guru kami berniat buruk terhadap Paduka, dan ketika guru-guru kami sedang berhadapan dengan orang-orang sakti yang sedang memperebutkan Paduka, yaitu di antara mereka adalah kaum patriot yang membenci Paduka karena kebangsaan Paduka, dan juga orang-orang Kang Ou yang sakit hati terhadap Sri Baginda Kaisar. Maka kami mengambil jalan sendiri. Kami melihat Paduka dilarikan seorang Huisyo tinggi besar yang amat lihai. Kami dapat menduga bahwa Huisyo yang dipanggul itu tentulah Paduka, karena tadinya, Huisyo yang mirip penyamaran Paduka adalah seorang Huisyo Xiao Limpai yang pandai. Maka ketika Paduka ditinggal seorang diri, adik kami Aciu lalu melarikan Paduka, sedangkan kami bertiga siap di sini dengan kereta. Sang pangeran mengangguk-angguk. Tentu saja dia maklum sekali bahwa di balik semua itu terkandung keinginan pribadi dari 4 orang ini, karena sungguh sangat tidak boleh jadi kalau perbuatan mereka itu semata-mata hendak menolong dia. Melainkan hanya merupakan suatu cara untuk mencapai apa yang mereka inginkan darinya, tentu saja. Sekarang, setelah kalian dapat membawaku, lalu apa yang hendak kalian lakukan? Kemana kalian hendak membawaku pergi? Paduka masih terancam, karena orang-orang sakti dari beberapa golongan itu tentu masih akan terus mencari Paduka dan kalau mereka itu menemukan kami, tentu saja kami tidak mungkin akan dapat melawan mereka. Di antara mereka itu terdapat golongan guru-guru kami pula. Maka, harap Paduka suka ikut bersama kami dan akan kami sembunyikan di suatu tempat. Setelah keadaan mereda dan aman, barulah kami akan mengantar Paduka kembali ke kota raja dengan selamat. Sebelum memasuki kota Tiansut, kereta itu membelok ke kanan dan di lembah sungai Qingho mereka menuju ke sebuah pondok tua yang terpencil dan keadaan sekeliling tempat itu sunyi sekali. Akan tetapi ketika pangeran dipersilakan masuk, ternyata pondok itu di sebelah dalamnya bersih dan baru saja dicat, dengan perabot sederhana namun serba baru dan bersih. Agaknya, 4 orang wanita ini memang sudah mempersiapkan tempat itu kalau mereka berhasil menguasai pangeran dan secara cerdik mereka yang pura-pura membantu guru-guru mereka itu ternyata mempunyai rencana sendiri. Ternyata bukan hanya isi pondok itu saja yang sudah mereka persiapkan bahkan di situ terdapat bahan-bahan masakan sehingga ketika mereka semua sudah memasuki pondok dan kereta disembunyikan di belakang pondok, 4 orang wanita itu sibuk masak-masak sambil bernyanyi dan bersenda gurau, membiarkan sang pangeran beristirahat di dalam sebuah kamar yang cukup bersih pula. Akhirnya mereka berkumpul lagi di tengah pondok, di mana telah diatur meja makan bundar dan masakan-masakan yang masih mengepul panas memenuhi meja. Silakan makan, pangeran, kata mereka sambil tersenyum manis. Ada yang menuangkan air teh panas, ada yang mengambilkan masakan dan lain-lain. Pendeknya, sang pangeran dilayani dengan manis budi oleh mereka. Pangeran Qian Liong juga menerima pelayanan itu tanpa banyak komentar, karena dia merasa lapar dan pangeran ini makan dan minum tanpa sungkan lagi. Setelah selesai makan dan meja dibersihkan, barulah Pangeran Qian Liong bertanya kepada 4 orang wanita itu, yang kini telah membersihkan diri dan bertukar pakaian baru, dan Aciu yang tadinya menyamar sebagai seorang pemuda itu kini ternyata merupakan wanita yang tercantik di antara mereka. Nah, sekarang katakanlah kepadaku. Mengapa kalian bersusah payah hendak menolongku? Bukankah kalian ini bekas kaki tangan Sam Tai Hou yang selalu memusuhiku? Apa pamrih kalian yang bersembunyi di balik kalian ini? Kalian menghendaki hadiah dariku? 4 orang wanita itu saling pandang, kemudian Ahui, sebagai yang tertua dan pemimpin mereka, dengan sikap manis berkata. Terus terang saja, Pangeran, memang kami berempat mengharapkan anugerah Paduka maka kami mati-matian menentang orang-orang sakti dan berani merebut dan menyelamatkan Paduka dari ancaman mereka. Anugerah apa yang kalian kehendaki dariku? Pangeran itu bertanya, tidak merasa heran karena memang sudah diduganya bahwa mereka ini tidak mungkin menolongnya tanpa pamrih. Uang? Liong? Tidak, Pangeran. Kami tidak membutuhkan uang. Kami hanya menghendaki agar Pangeran mengambil kami sebagai selir-selir Paduka. Ah! Wajah Pangeran itu berubah merah, karena malu dan juga marah. Apa? Apa alasannya maka kalian ingin menjadi selir-selirku? Sejak lama kami berempat merasa amat kagum kepada Paduka, dan mencinta. Dan kami baru akan merasa berbahagia kalau dapat menjadi selir-selir Paduka yang selalu melayani Paduka dengan penuh kasih sayang, kata pula Ahui dengan sikap manis. Hampir saja Pangeran Qian Liong tertawa bergelak mendengar ucapan yang dikeluarkan dengan suara halus ini.
Tentu saja isi hati wanita-wanita itu sudah jelas nampak olehnya. Kalian tidak menghendaki uang karena kalian akan mudah saja memperoleh uang kalau kalian kehendaki, maka kalian menginginkan agar memperoleh kedudukan tinggi, dan kelak mungkin akan menjadi seperti Sam Tai Hou, mempunyai kekuasaan besar di istana, begitukah? Terserah penilaian Paduka. Akan tetapi itulah kehendak kami, menjadi selir-selir Paduka sebagai imbalan pertolongan kami hari ini kepada Paduka, telah menyelamatkan Paduka dari ancaman maut di tangan musuh-musuh Paduka. Kalau aku tidak mau memenuhi kehendakmu menjadi selir-selirku itu? Mau tidak mau Paduka harus memenuhi keinginan kami, kata Hui sambil tersenyum. Ingat, Paduka berada di tangan kami, dan betapa mudahnya bagi kami untuk membunuh Paduka sekarang juga kalau kami kehendaki, kata Acio, wanita termuda yang tadi menyamar sebagai pria. Sang pangeran tersenyum. Mengancam lagi. Perempuan-perempuan bodoh, apakah kalian kira aku takut mati? Kalau aku takut mati, tak mungkin aku berada di sini. Entah sudah berapa puluh kali kematian mengancamku. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memaksaku melakukan sesuatu yang tidak kusukai. 4 orang wanita itu saling pandang dan mereka merasa gelisah juga melihat sikap yang tenang sekali dari pangeran muda itu. Mereka seperti dapat merasakan bahwa seorang pangeran seperti ini tidak mungkin diancam dan dipaksa, maka jalan satu-satunya adalah bersikap manis dan membujuknya sampai berhasil. Harap Paduka maafkan kami, Pangeran, tiba-tiba Abue, orang ketiga yang berbaju biru berkata halus. Tentu saja kami tidak akan berani mengganggu seujung rambut pun dari Paduka. Akan tetapi, sementara ini Paduka hanya tinggal bersama kami di sini, karena musuh-musuh Paduka masih berkeliaran mencari-cari Paduka. Pangeran Qian Liong maklum bahwa orang-orang seperti mereka ini tidak akan segan-segan untuk melakukan kekerasan, bahkan mungkin saja membunuhnya. Dia pun bukan orang bodoh yang nekat dan membiarkan mereka membunuhnya begitu saja. Dia harus mencari kesempatan untuk membebaskan diri atau menanti sampai ada orang gagah yang membebaskannya dari tangan 4 wanita ini. Sementara itu, dia harus bersabar, walaupun ini bukan berarti bahwa dia akan merendahkan diri dan menuruti kemauan mereka. Boleh saja aku tinggal di sini asal kalian menyediakan kebutuhanku. Apa kebutuhan Paduka? Buku bacaan yang baik, sejarah-sejarah kuno dan kitab-kitab syair. Makan minum setiap hari yang cukup pantas, kemudian, jangan kalian menggangguku dan membiarkan aku sendiri membaca kitab. Baiklah, Pangeran, kata Hui sambil berkedip kepada 3 orang adiknya, karena ia tahu bahwa terhadap seorang pangeran muda yang luar biasa ini mereka harus pandai bersiasat dan tidak bersikap kasar. Biarlah sang pangeran merasa tenang dulu, hilang marahnya terhadap mereka dan perlahan-lahan mereka berempat akan dapat membujuk dan merayunya. Seorang pria muda seperti itu, mustahil tidak akan jatuh menghadapi rayuan maut mereka berempat, apalagi kalau dibantu dengan obat-obat perangsang yang dapat dengan mudah mereka campurkan di dalam makanan untuk sang pangeran. Demikianlah, sang pangeran mahkota disembunyikan oleh 4 orang wanita itu tanpa ada yang mengetahuinya dan semua pencarian yang dilakukan oleh orang-orang berilmu tinggi itu, baik golongan yang memusuhi pangeran dan hendak membunuhnya, golongan patriot yang hendak menawannya maupun golongan pendekar yang hendak melindunginya, menjadi sia-sia belaka. Dan tersiarlah berita bahwa Pangeran Mahkota telah lenyap dari kota Paoci tanpa meninggalkan jejak dan berita ini yang pernah dibicarakan oleh para pimpinan Kunlun Pai kepada Suma Qianbu, Teng Xiangin dan Bu Qixuan. Berita ini pula yang membuat para pimpinan Kunlun Pai mengutus murid Kunlun Pai yang pada waktu itu dianggap paling boleh diandalkan, yaitu seorang pemuda bernama Chia Han Beng, untuk mewakili Kunlun Pai dan ikut mencari sang pangeran. Tentu saja pencarian dari pihak Kunlun Pai ini mengandung maksud lain lagi. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Kunlun Pai adalah perkumpulan orang-orang gagah yang patriotik, maka kalau mereka mencari pangeran mahkota, tentu dasarnya lain dan untuk kepentingan usaha mereka yang selalu ingin membebaskan bangsa dari cengkeraman penjajah. Dan wakil mereka, yaitu pemuda Chia Han Beng, adalah seorang pemuda yang disakitkan hatinya oleh Kaisar Yung Cheng. Ayahnya dibunuh dan ibunya dijadikan selir kaisar. Biarpun dendam telah dienyahkan dari batinnya, yaitu dendam pribadi, diisi dengan cita-cita patriotik untuk bangsanya, namun setidaknya peristiwa itu mempertebal sikapnya memusuhi pihak penjajah yang pada waktu itu dipimpin oleh kaisar yang telah menghancurkan keluarga orang tuanya.
Dengan berita tentang hilangnya Pangeran Qianliong, maka bermunculanlah tokoh-tokoh Kang Ou yang sakti dan mereka ini dapat dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang hendak menangkap dan bahkan membunuh sang pangeran, yaitu mereka yang dahulunya menjadi anak buah Sam Tai Ho seperti Im Kan Ngo Kei dan yang lain-lain. Golongan kedua adalah para patriot yang selain hendak menyelamatkan pangeran yang dianggapnya baik dan menguntungkan rakyat kalau menjadi kaisar kelak, juga hendak mereka jadikan semacam sandera untuk memaksa kaisar memenuhi tuntutan-tuntutan mereka. Golongan ketiga adalah golongan para pembela pangeran, yaitu selain para pembela resmi, tokoh-tokoh pembesar dan pengawal kerajaan, juga para pendekar yang mencinta pangeran itu dan hendak menyelamatkannya dari ancaman bahaya musuh-musuhnya tentu saja. Sedangkan golongan keempat adalah golongan orang-orang seperti Chu Kangbu dan Yu Fi, yaitu yang membela pangeran sebagai pendekar-pendekar yang tidak ingin melihat perbuatan jahat dilakukan di depan mereka tanpa mereka menentangnya. Subimoli, 4 orang wanita cantik itu, telah melakukan penyelewengan besar dan berbahaya sekali. Mereka berempat itu telah berani mengkhianati atau menyeleweng dari perintah 5 orang Im Kan Ngo Kei, yaitu guru-guru mereka. Mereka telah membelakangi 5 orang tokoh datuk besar itu dan tidak peduli lagi akan bahaya besar yang mengancam mereka kalau sampai perbuatannya ketahuan. Semua penyelewengan bentuk apapun juga didasari karena pengejaran akan sesuatu yang menyenangkan itulah yang membuat kita kadang-kadang menjadi buta, tidak mengenal bahaya, seperti sekelompok laron yang tertarik oleh sinar api sehingga tidak tahu akan bahaya dan akhirnya mati terbakar api itu sendiri. Mengapa setiap kesibukan kita, setiap tindakan kita, selalu menyembunyikan suatu pamrih untuk mencapai sesuatu yang kita anggap membahagiakan? Mengapa kita selalu membayangkan telah melihat kebahagiaan tersembunyi di balik sesuatu sehingga kita mengejar-ngejar sesuatu itu dan berani mempertaruhkan segala-galanya untuk mengejar ini? Kita bisa saja memberi nama yang muluk-muluk kepada pengejaran ini. Namakanlah ia cita-cita, ambisi dan sebagainya. Berilah alasan muluk-muluk pula bahwa pengejaran ini, cita-cita ini yang akan mengatakan kemajuan sukses, dan sebagainya. Namun dari manakah timbulnya pengejaran ini? Pengejaran ini timbul karena adanya suatu tujuan, suatu titik di sana, yang kita anggap sebagai sesuatu yang akan mendatangkan kesenangan. Keinginan mencapai tujuan yang dianggap menjadi sumber kesenangan tertentu inilah yang melahirkan pengejaran. Ada yang mengejar-ngejar harta benda. Ada yang mengejar-ngejar kedudukan. Tentu saja dengan anggapan bahwa harta benda atau kedudukan itu akan mendatangkan kesenangan yang kadang-kadang dipandang sebagai kebahagiaan. Benarkah kita akan berbahagia kalau sudah memperoleh apa yang kita kejar itu? Kepuasan karena terpenuhinya keinginan sesaat itu memang mungkin akan kita rasakan, akan tetapi kepuasan seperti itu sama sekali bukanlah kebahagiaan. Kesenangan itu hanya bertahan sebentar saja. Segera akan terganti oleh kebosanan, dan kita akan melihat kenyataan bahwa yang tadinya dikejar-kejar dan kini sudah terdapat itu ternyata tidaklah seindah seperti yang kita gambarkan semula ketika kita masih mengejarnya. Dan kita sudah dicengkeram oleh pengejaran akan sesuatu yang lain lagi, yang lebih indah lagi menurut pandangan kita, dan mulailah kita terseret dan hanyut ke dalam arus keinginan yang takkan pernah menanti sebelum kita mati. Dan kekecewaan-kekecewaan, kebosanan-kebosanan silih berganti menjadi ekor dari berhasilnya setiap pengejaran. Ada pula pengejaran yang tujuannya bukan hal-hal lahiriah, melainkan hal-hal batiniah. Akan tetapi, pada hakikatnya, mengejar sorga dan mengejar uang sama saja. Mengejar sorga pun, seperti mengejar uang, disebabkan oleh keinginan memperoleh sesuatu yang kita anggap menyenangkan. Semua yang dikejar itu hanyalah kesenangan, tentu saja dapat dibungkus dengan pakaian yang bersih-bersih dan muluk-muluk. Dan setiap pengejaran tentu mendatangkan konflik, karena pengejaran itu sendiri sudah merupakan hasil dari konflik, yaitu tidak puas dengan apa adanya dan menginginkan sesuatu yang belum ada. Pengejaran pasti menimbulkan kekerasan, karena dalam pengejaran kita akan menghalau segala sesuatu yang kita anggap sebagai perintang. Juga akan mendatangkan penyelewengan, karena kita ingin secepatnya memperoleh yang kita kejar, dengan cara apapun juga. Dari sini timbullah penghalalan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Kita selalu haus akan kebahagiaan, karena kita merasa tidak bahagia. Kita selalu memandang jauh ke depan, dengan anggapan bahwa di sanalah terdapat kebahagiaan. Semua ini membuat kita menjadi lengah. Kenapa kita tidak mau membuka mata dan menghadapi saat ini, sekarang ini, menyelidiki yang di sini, dan tidak terbuai oleh khayal dari keinginan akan hal-hal yang belum ada?
Mengapa menunjukkan pandang mata ke seberang sana dan tidak pernah mau mengamati seberang sini? Memang lucu dan menyedihkan sekali hal ini. Kita dapat melihat hal ini jelas tergambarkan oleh keadaan orang-orang yang suka memancing ikan. Mereka yang duduk di seberang sana melempar kail mereka sejauh mungkin mendekati seberang sini dengan anggapan bahwa di seberang sinilah terdapat ikan terbanyak. Sebaliknya yang duduk di seberang sini berusaha melemparkan kailnya sejauh mungkin mendekati seberang sana dengan pendapat yang sama, yaitu di seberang sanalah terdapat ikan terbanyak. Perangai seperti inilah yang membuat mata kita selalu melihat bunga di kebun orang lebih indah daripada bunga di kebun sendiri. Padahal, kebahagiaan hanya terdapat dalam saat demi saat sekarang, bukan terdapat dalam masa depan. Namun, kita tidak pernah mau menyelidiki kenyataan ini. Pikiran kita selalu penuh dengan kenangan masa lalu dan bayangan-bayangan masa depan, membuat kita buta terhadap saat itu. Subimoli sudah mempersiapkan segala-galanya demi berhasilnya usaha mereka. Mereka bercita-cita untuk menjadi selir pangeran, agar kelak dapat menjadi selir-selir kaisar. Dan mereka sudah merasa yakin akan hasil usaha mereka ini. Mereka memperlakukan pangeran dengan manis budi, setiap hari berusaha membujuk dan merayu pangeran Qianliong. Mereka bahkan secara diam-diam memberi obat-obat ke dalam makanan pangeran itu. Dan semua ini tentu saja berhasil. Sang pangeran mulai merasakan adanya rangsangan berahi yang hebat, yang setiap hari semakin memuncak. Hal ini menyiksanya dengan hebat. Namun, pangeran ini adalah seorang pemuda yang luar biasa, seorang laki-laki sejati yang tidak lemah, dan betapapun hebat tubuhnya terpengaruh obat perangsang itu, namun batinnya masih kuat dan dia tidak pernah mau tunduk. Obat perangsang itu hanya mampu mempengaruhi tubuhnya namun tidak dapat menodai batinnya, sehingga betapapun 4 orang wanita itu merayunya, dia tetap dapat mempertahankan diri dan menolak kehendak mereka yang bermaksud menjerumuskannya ke dalam perzinaan dengan mereka. Melihat kekerasan hati pangeran yang sukar diluluhkan ini, Subimoli menjadi kecewa sekali. Akan tetapi mereka tidak berani menambah obat-obat perangsang itu karena obat-obat itu kalau terlalu banyak dapat menjadi racun yang akan membunuh sang pangeran. Maka, oleh kegagalan bujuk rayu ini mereka mengatur rencana lain. Pangeran yang keras kepala itu sukar ditundukkan, kata Ahui ketika berunding dengan adik-adiknya. Kita sudah terlanjur bertindak sendiri. Tidak ada lain jalan lagi, kita harus mempergunakannya sebagai jalan untuk memperoleh pengampunan dan memperoleh kedudukan dari kaisar. Ah, apa yang kau maksudkan, Toachi? Tanya Aciu terkejut. Maksudku? Tiada lain jalan, kita harus menghadap kaisar, menceritakan bahwa kita telah berhasil menyelamatkan pangeran dari cengkeraman maut dan untuk itu kita selain minta diampuni sebagai bekas orang-orang Semtai Hou, juga minta diberi kedudukan, kalau mungkin sebagai orang dalam istana. Ngeri aku kalau harus menghadap kaisar, kata Aciu yang tahu bahwa kaisar bukan orang sembarangan dan betapa dengan gerakan jarinya saja kaisar bisa menyuruh tangkap dan bunuh mereka seketika tanpa ada setan yang akan menyelamatkan mereka. Kita akan ditangkap dan dibunuh, kata pula Abue, orang ketiga dengan wajah berubah pucat. Tapi, Toachi berkata benar, kata Akiau, orang kedua. Apakah kalian lebih senang kalau bertemu dengan para suhu dan tewas di tangan mereka? 2 orang adiknya bergidik. Mati di tangan guru mereka, apalagi di tangan Ngookei, sungguh mengerikan sekali. Tiada pilihan lain bagi kita, kata Ahui. Bertemu para suhu, kita akan celaka. Akan tetapi kalau menghadap kaisar dengan membawa pangeran, masih ada harapan bahwa permohonan kita akan terkabul. Betapapun juga, sang pangeran tentu akan menolong dan melindungi kita, bukankah kita selalu bersikap baik kepadanya? Para semuanya setuju mendengar ucapan Ahui ini, dan pula memang mereka tidak mempunyai pilihan lagi yang lebih baik. Maka beramai-ramai mereka lalu menghadap Pangeran Qianliong. Sang pangeran yang sedang asyik membaca kitab itu memandang kepada mereka dan mengerutkan alisnya. Subimoli, kalian hendak melakukan apa lagi terhadap diriku? Seperti telah disetujui bersama, Ahui dan para sumoinya lalu menjatuhkan dirinya berlutut menghadap sang pangeran. Pangeran Qianliong terheran. Memang biasanya, 4 orang wanita ini selalu bersikap baik, manis, bahkan kadang-kadang terlalu manis dan genit, bersikap membujuk dan merayunya. Akan tetapi belum pernah mereka memperlihatkan sikap begitu menghormat, sampai berlutut seperti sekarang. Maka tahulah sang pangeran yang cerdas ini bahwa tentu ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap ini, maka dia pun bersikap waspada sungguh pun dia tetap nampak tenang-tenang saja.
Hamba berempat mohon ampun kepada Taichu, Pangeran Mahkota, kalau ada kesalahan hamba sekalian selama hamba menyembunyikan dan melindungi Paduka di tempat ini, kata Ahui mewakili adik-adiknya. Pangeran Qianliong tersenyum. Sikap dan ucapan ini menunjukkan bahwa mereka ini agaknya sudah kehilangan akal kehabisan daya untuk merayunya, maka dengan cerdik mereka sebelumnya telah mohon ampun dan menonjolkan jasa mereka yang melindunginya. Akan tetapi hal itu saja sudah membuat hatinya merasa lega. Agaknya dia tidak akan terganggu lagi oleh rayuan-rayuan mereka, pikirnya. Kalau memang kalian merasa telah melakukan sesuatu kesalahan, sadar akan kesalahan itu dan tidak melakukan lagi, maka itulah yang terutama. Bertobat jauh lebih penting daripada minta maaf. Lalu dia memandang tajam dan bertanya. Sekarang, apakah selanjutnya yang akan kalian lakukan terhadap diriku? Hamba bermaksud untuk mengantar Paduka kembali ke Istana Paduka di Kota Raja dengan naik kereta. Akan tetapi, mengingat bahwa hamba berempat pernah membantu mendiang Sem Tai Hou, maka hamba merasa takut kepada Sri Baginda Kaisar. Siapakah yang akan dapat melindungi hamba sekalian di Kota Raja kecuali Paduka Taichu yang bijaksana dan budiman? Oleh karena itu, hamba sekalian menyerahkan mati hidup hamba di tangan Paduka dan mohon Paduka sudi melindungi kami atas kemarahan Sri Baginda Kaisar kepada hamba berempat nanti. Pangeran Qianliong mengangguk-angguk. Permintaan kalian cukup pantas, akan kupertimbangkan kalau kita sudah tiba di Kota Raja dengan selamat. Biarpun jawaban sang pangeran itu belum meyakinkan, namun 4 orang wanita itu sudah merasa lega. Mereka sudah tahu akan kebijaksanaan dan kemurahan hati pangeran ini, maka Pangeran Mahkota yang terkenal di dunia Kang Ou sebagai seorang pangeran yang budiman ini tentu tidak akan menarik kembali janjinya. Dan memang sikap mereka kini menjadi baik sekali, penuh hormat dan kegenitan mereka pun lenyap. Malam itu mereka menjamu pangeran dengan masakan-masakan bersih dan lezat, dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka telah mempersiapkan kereta dan mempersilakan sang pangeran naik ke dalam kereta, ditemani oleh 3 orang di antara mereka sedangkan Acio, yang sudah menyamar sebagai seorang pria, duduk di tempat kusir. Maka berangkatlah mereka meninggalkan hutan itu untuk mengawal sang pangeran kembali ke Kota Raja. Tentu saja sebelumnya mereka telah melakukan penyelidikan dan melihat bahwa keadaan telah menjadi tenang dan dingin kembali, dan tidak nampak ada orang-orang sakti yang berkeliaran di sekitar daerah itu. Perjalanan ini dilakukan melalui lembah Sungai Huangho yang subur. Di sepanjang perjalanan, sang pangeran sempat mengagumi keindahan dan kesuburan tanah di sepanjang lembah sungai ini dan merasa gembira sekali melihat hasil sawah ladang para petani di sepanjang perjalanan itu. Subimoli juga merasa girang dan lega karena selama melakukan perjalanan sampai selama 3 hari, tidak pernah ada gangguan terhadap mereka dan tidak pernah mereka melihat bayangan orang-orang sakti yang pernah mencoba untuk memperebutkan sang pangeran di kota Pauci. Namun, perjalanan menuju ke Kota Raja masih jauh dan mereka baru akan merasa aman benar kalau sudah tiba di istana dan kalau Kaisar sudah benar-benar suka mengampuni mereka. Pada hari keempat, mereka menyeberangi Sungai Huangho. Dengan 2 buah perahu besar, mereka membawa kereta menyeberang, dan setelah tiba di seberang, mereka melanjutkan perjalanan memasuki daerah Provinsi Shanxi, dengan maksud menuju ke kota besar Taigoan. Matahari telah naik tinggi ketika mereka tiba di jalan yang di kanan kirinya diapit oleh padang rumput yang luas. Daerah ini merupakan daerah rawa sehingga tidak mudah ditanami oleh para petani. Karena agak rendah maka sering digenangi air sungai kalau sedang naik. Maka yang tumbuh di situ hanya rumput yang membentuk daerah itu menjadi padang rumput yang luas. Akan tetapi jalan itu menuju ke sebuah bukit yang menjanjikan suasana lebih menyenangkan, dengan kehijauan pohon-pohon yang sudah nampak dari padang rumput itu. Kita berhenti mengaso di bukit itu, kata Pangeran Qianliong setelah dia menyingkap tirai depan. Aku sudah merasa lelah dan lapar. Baik, Pangeran, jawab Ahui cepat dan ia menyuruh adiknya, Aciu yang menjadi kusir itu untuk mempercepat jalannya kereta sampai ke bukit di depan. Pagi tadi mereka sudah menukar kuda mereka dengan kuda-kuda baru yang segar dan kuat, maka perjalanan itu dapat dilanjutkan dengan cepat. Kalau tadi di tepi sungai masih nampak banyak orang, kini makin lama jalan yang mereka lalui menjadi semakin sepi dan akhirnya setelah kereta tiba di bukit dan memasuki daerah berhutan, tak nampak ada seorang pun manusia kecuali mereka berlima. Ketika melihat ada sebatang pohon besar yang daunnya amat rindang di tepi jalan,
Aciu menghentikan keretanya dan mereka lalu mempersilahkan Pangeran Qian Liong untuk beristirahat dan menyuguhkan makan minum kepadanya. Semua ini dilakukan di dalam kereta saja, karena demi menjaga keamanan sang pangeran sendiri, pangeran itu diminta agar tetap tinggal di dalam kereta dan tidak memperlihatkan dirinya. Bahkan 3 orang wanita itu pun hanya berani keluar kalau tidak ada orang lain. Mereka ini juga menyembunyikan diri di dalam kereta, dan hanya Aciu seorang, yang telah menyamar sebagai seorang pemuda, yang berani memperlihatkan diri di atas tempat duduk kusir. Mereka makan bersama. 3 orang wanita bersama Pangeran Qian Liong di dalam kereta sedangkan Aciu yang berpakaian pria itu di atas kereta, di tempat duduk kusir. Dengan ramah dan sopan, penuh hormat, 3 orang wanita itu melayani Pangeran Qian Liong makan minum, dan pangeran yang sudah merasa lelah dan lapar itu pun tidak malu-malu lagi, makan dengan enaknya. Tiba-tiba terdengar teriakan mengerikan dan kereta itu berguncang. Pangeran Qian Liong hendak menyingkap tirai, akan tetapi lengannya dipegang oleh Abue, sedangkan Nahui sendiri lalu mengintai dari balik tirai. Wanita itu hampir menjerit dan menutup mulut dengan tangannya ketika ia melihat bahwa Aciu telah tewas dalam keadaan masih duduk di tempat kusir. Darah menetes-netes turun dari sebuah lubang di pelipis kepalanya. Tentu saja Hui terkejut, juga kedua orang adiknya yang sudah ikut mengintai. Mereka bertiga berloncatan keluar dengan marah bukan main melihat betapa adik seperguruan mereka yang paling muda itu telah dibunuh orang. Begitu melompat keluar, mereka bertiga sudah mencabut pedang masing-masing. Akan tetapi, ketika nampak berkelebatnya beberapa bayangan orang, 3 orang wanita ini menjadi pucat sekali, mata mereka terbelalak, mulut ternganga tanpa dapat mengeluarkan suara apa-apa, hanya memandang bengong kepada 5 orang yang bermunculan di depan mereka itu. Imkan mo oke? Tentu saja tubuh 3 orang wanita ini menggigil dan mereka merasa ketakutan berhadapan dengan 5 orang guru mereka yang datang dengan lengkap itu. Mereka memang sudah saling berunding dan mengambil keputusan bahwa kalau hanya 1 atau 2 di antara guru-guru mereka muncul, mereka berempat akan melakukan perlawanan dengan nekat. Akan tetapi kini mereka berlima muncul semua. Dan di pihak mereka, Aciu telah ditewaskan. Apa daya mereka? Melawan? Sama dengan membunuh diri. Maka, dengan hati penuh rasa ngeri dan takut, 3 orang wanita itu yang merasa betapa lutut kaki menggigil dan lemas, segera menjatuhkan diri berlutut. Suhu sekalian. Harap ampunkan bahwa Teocu telah terlambat. Tapi Teocu sudah menawan pangeran dan hendak menyerahkannya kepada Suhu, kata Ahui, mewakili 2 orang adiknya yang sudah tidak mampu mengeluarkan suara lagi itu. Kalian kira kami tidak tahu bahwa kamu ingin menguasai pangeran sendiri, kemudian hendak membawa pangeran ke istana di kota raja, juga demi memenuhi keinginan kalian sendiri? Murid-murid murtad, bentak Sam Oke. Mendengar ini, 3 orang wanita itu menjadi semakin ketakutan dan kini mengertilah mereka mengapa Aciu telah dibunuh oleh para guru mereka ini. Kiranya rahasia mereka telah diketahui oleh 5 orang sakti itu? Abue yang mengingat betapa Ngo Oke amat mencintanya sebagai seorang kekasih, cepat maju ke depan kaki orang termuda dari Imkan Ngo Oke itu. Ngo Suhu. Ampunkan Teocu, ratapnya. Ngo Oke tersenyum, lalu mengulurkan tangannya. Melihat ini, giranglah hati Abue. Kalau guru kelima ini melindunginya, agaknya masih ada harapan baginya untuk terbebas dari kematian di tangan guru-guru mereka ini. Maka ia pun dengan manja, mempergunakan kecantikannya sebagai seorang wanita, bangkit dan menyerahkan diri ke dalam pelukan Ngo Oke merangkul dan membelainya. Jari-jari tangan itu merayap kemana-mana, sampai ke kukunya dan tiba-tiba Abue mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, tubuhnya terjengkang dan tangannya, kanan dan kiri, berlepotan darah karena kedua kuku ibu jari tangannya telah dicabut oleh Ngo Oke. Rasa nyeri menyelinap dan menusuk-nusuk jantungnya, membuat wanita itu merintih-rintih memelas. Akan tetapi 5 orang datuk kaum sesat itu sama sekali tidak tergerak hatinya, sama sekali tidak menaruh kasihan kepada bekas murid-murid mereka sendiri. Ngo Oke sudah memasangkan kuku-kuku tadi pada tasbihnya yang aneh, tasbih yang terbuat daripada kuku-kuku ibu jari para wanita yang pernah menjadi korbannya, ratusan banyaknya. Ahui dan Nakiau yang menyaksikan peristiwa itu, menjadi putus asa dan maklum bahwa mereka tidak mungkin dapat diampuni, maka keduanya lalu meloncat dan hendak melarikan diri dari tempat itu. Akan tetapi, Suoke tertawa dan bersama dengan Sam Oke dia sudah meloncat ke depan, dan sebelum 2 orang wanita itu dapat melihatnya,
mereka sudah menghadang di depan. Dua orang wanita itu menjadi nekat, menggerakkan pedangnya untuk menyerang. Akan tetapi, beberapa jurus saja mereka sudah roboh terguling dengan kepala pecah dan tewas seketika. Sedangkan Abue yang masih belum tewas itu lalu diseret oleh Ngookei ke balik semak-semak di mana Ngookei mempermainkan sampai akhirnya Abue juga tewas. Ketika Ngookei sedang melampiaskan nafsu iblisnya di balik semak-semak, 4 orang datuk lainnya menghampiri kereta. Sang pangeran sejak tadi menonton peristiwa di luar kereta itu dengan hati ngeri dan marah. Mengingat betapa di negerinya terdapat orang-orang yang demikian kejamnya. Mengapa pemerintah tidak turun tangan membasmi orang-orang yang begini jahat? Dia mengambil keputusan bahwa kelak, kalau dia sudah menjadi kaisar, dia akan mengerahkan orang-orang pandai untuk menangkapi, menghukum atau membunuh penjahat-penjahat seperti Imkan Ngookei ini, karena kalau orang-orang jahat dan kejam seperti ini dibiarkan berkeliaran di dunia, tentu hanya akan menimbulkan kejahatan-kejahatan yang mengerikan seperti yang ditontonnya sekarang ini. Dalam keadaan seperti itu, sang pangeran sama sekali tidak memikirkan dirinya yang terancam bahaya maut maka dia pun sama sekali tidak merasa takut. Baru setelah 4 orang kakek itu menghampiri ke arah kereta, sang pangeran merasa ngeri dan teringat bahwa Imkan Ngookei itu muncul untuk menangkap dirinya. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara berdesing nyaring sekali dan disusul oleh teriakan Ngookei. 4 orang kakek itu terkejut dan cepat memutar tubuhnya memandang ke arah semak-semak di mana tadi Ngookei menyeret tubuh Abue yang masih merintih-rintih itu. Dan mereka terbelalak melihat tubuh Ngookei keluar dari semak-semak dalam keadaan masih setengah telanjang dan kakek Tosu yang bertubuh jangkung ini mendekap dadanya yang mengucurkan darah, terus mundur terhuyung. Dari semak-semak itu keluar seorang pemuda yang bertubuh tinggi tegap, bersikap gagah sekali, memegang sebatang pedang yang mengeluarkan cahaya kemerahan, dan memiliki sepasang mata yang mencorong menandakan bahwa pemuda itu adalah orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Pemuda ini bukan lain adalah Chia Han Beng. Bersambung ke bab 52. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.